Dan Simon Tahamata dinilai adalah orang yang tepat karena pengalamannya melatih tim muda Ajax, Al Ahly, Standard Liga, Germinal Beerschot, sampai yang terakhir di The Chef Football Academy di Berlin, Jerman. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, kali ini Bapak Erick Thohir akan membawakan Director Technical. Ini satu lagi untuk menguatkan sistem di sepak bola di Indonesia. Maksudnya akan merombak daripada struktur dan apa yang beliau rasa beliau dapat memajukan sepak bola Indonesia. Jadi pengarah direktur ataupun direktur teknikal ini akan membuat program-program di bawah kelompok umur, kemudian program-program yang mencari bakat-bakat baru, memberikan program-program terkini dan sebagainya. Jadi ini penting untuk merubah segala struktur dan juga fondasi di sistem sepak bola Timnas Indonesia. Apapun Bapak Erick Thohir ini, guys, memang saya salute lah. Dengan satu-satunya ketua umum kalau diikutkan di ASEAN ini, di ASEAN ini yang sangat produktif, progresif dan juga sangat cergas dalam membina sistem sepak bola Timnas Indonesia sehingga menjadi sepak bola yang terkenal di mata dunia. Dan ini sebenarnya sangat bersyukur. Kalau saya lah di tempat Anda, saya akan sangat bersyukur punya ketua umum kayak Bapak Erick Thohir ini. Karena disebabkan beliau juga, sepak bola Indonesia ini dia punya perubahan 360 darjah. Jauh, perubahan yang sangat jelas. Dia membentuk pola pemikiran setiap rakyatnya ke arah satu semangat perjuangan untuk membawa Timnas Indonesia ini ke Piala Dunia. Ini, guys, bukan kaleng-kaleng. Karena beliau sudah seorang yang berpengaruh dalam sepak bola di Eropa. Kini beliau ingin memajukan Timnas Indonesia dan rugi kalau kita tidak mendukung setiap apa yang beliau lakukan untuk kemajuan sepak bola ini. Jadi yuk kita simak video ini yang mana judulnya Tristan tambah oke. Pascal langsung sisi. 3 keuntungan besar Simon Tahamata jadi direktur teknikal rombak sistem. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak bareng, guys. Setelah melalui beragam drama di Januari, kini memasuki bulan Februari. Bulan Februari sudah. Semuanya bisa berjalan lebih baik. Dan secara tak langsung, sorotan kepada PSSI dan Timnas Indonesia dijamin akan terus meningkat. Sebab semua juga tahu, kalau dengan jarak waktu yang terbilang singkat, Coach Patrick bersama para asistennya, apapun caranya harus bisa memaksimalkan setiap kemampuan pemain yang dimiliki, agar tercipta sebuah konsep permainan yang bisa dipahami semuanya. Namun di luar itu semua, siapapun mengerti jika sampai detik ini kita masih belum tahu siapa Dirtek Timnas Indonesia yang baru. Sempat dikaitkan dengan nama-nama Pepin Lijnders, Jos Luhukai, Henk ten Kate, dan Fred Rutten. Akan tetapi sampai narasi ini ditulis, nama-nama tadi ya masih sekedar rumor. Nah, di tengah ketidakpastian itu, kini muncul berita terkait Simon Tahamata yang diisukan adalah calon terkuat Dirtek Timnas. Dari mana nih Simon? Yang mana berita itu muncul setelah Simon diketahui udah memfollow akun PSSI, Timnas Indonesia, dan pastinya Erick Thohir. Jelas kalau sampai beneran Abah Simon Tahamata jadi Dirtek yang baru, asli beneran oke banget. Dan setidaknya akan ada 3 keuntungan yang didapatkan jika Simon Tahamata menjabat sebagai Dirtek PSSI yang baru, di mana pastinya ini juga akan berkaitan dengan pemain keturunan. Simon Tahamata, guys, dari mana beliau ini? Saya pun tidak kenal. Mungkin kalian lebih mengenalinya. Boleh komentar di ruang kolom di bawah. Apa saja sumbangan, perkembangan ataupun kejayaan yang dibawakan oleh Simon Tahamata ini. Dan dari manakah beliau ini? Satu persatu kebutuhan soal kekuatan Timnas Indonesia udah mulai dipenuhi oleh PSSI. Mulai dari sisi staf pelatih, masuknya Gerard Vandenberg sebagai asisten pelatih ketiga dinilai adalah langkah yang oke. Dan untuk sekarang, PR-nya mungkin tinggal 2 pelatih lokal, 1 pelatih kiper, dan tim analis.
Kalau pelatih fisik, memang ada nama Quentin Jacoba, tapi ia sendiri belum diumumkan secara resmi. Nah, di samping itu, masalah Dirtek nih, yang sampai detik ini masih jadi pertanyaan. Kira-kira siapa nantinya yang akan mengisi posisi penting tersebut? Kan gitu. Yap, Hampir sebelum semua ini udah ada 4 nama yang sudah dirumorkan, penuh. yaitu Pepin Linders, Jos Luhukai, Heng Ten Kate, dan Fred Rutten. Namun sepertinya keempat nama tadi bukanlah sosok yang dicari PSSI. Dan baru-baru ini ini muncul Simon. satu nama lagi yang kayaknya emang dia orangnya. Ini Dia adalah kayaknya. Simon Tahamata, pria berdarah Maluku yang menjadi legenda besar terutama bagi tim Ajax Amsterdam. Dan rumor ini sendiri muncul setelah Simon Tahamata diketahui udah memfollow akun PSSI Berdarah Timnas Indonesia Maluku, dan guys. pastinya Erick Thohir. Nah, bagi yang belum tahu siapa itu Simon Tahamata, dia itu adalah salah satu tokoh sepak bola yang sangat dihormati di Belanda. Semasa bermain, ia pernah membela tim-tim besar Belanda seperti Ajax dan Feyenoord. Selain itu, pria yang dulu aktif bermain sebagai winger itu juga pernah main untuk salah satu tim ternama Belgia, Standard Liège. Tentu masa terbaiknya adalah saat membela Ajax, di mana ia mampu meraih 3 gelar Eredivisie secara beruntun dari musim 1976-77 Pengalaman bagus. sampai 1979-1980. Kemudian ia juga berhasil meraih 1 gelar KNVB bersama dengan Ajax di musim 1978-79. Selain di Ajax, Bagus. Simon juga berhasil membawa Standard Liège menjadi juara Liga Belgia 2 kali beruntun di musim 1981-82 dan 1982-83. Kemudian ia juga berhasil mempersembahkan 1 gelar Belgian Cup dan 1 gelar Belgian Super Cup. Nah, di timnas Belanda sendiri, Simon tercatat punya 22 caps dengan torehan 2 gol. Mantap ini. Pengalaman luas guys. Pengalaman luas di Eropa, di Belanda juga. Dan kini dia di Ajax kan. Gila Kalau ini director technical untuk timnas Indonesia, satu lagi langkah Indonesia untuk maju ke depannya. Wah, ini bukan kaleng-kaleng. Respect kita dengan Bapak Erick Thohir membawa banyak muka-muka baru dan mereka ini punya pengalaman yang baik dalam mengendalikan sepak bola. Ini yang kita tunggu guys. Yap, selepas pensiun sebagai pemain pada 1 Juli 1996, Simon kemudian bekerja sebagai pelatih tim muda untuk Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Ajax. Nah, pada tahun 2009, Simon sendiri memutuskan menerima tawaran bekerja untuk suatu periode sebagai pelatih teknis di tim muda U10 sampai U15 dari klub sepak bola Arab Saudi, Al Ahly, dan sejak Oktober 2014 sampai 2024, Simon Tahamata kembali ke Ajax untuk menjadi pelatih tim muda di sana. Di samping itu, Simon juga aktif membina akademi sepak bola miliknya yang bernama Simon Tahamata Soccer Academy yang didirikan pada tahun 2015. Oke guys, sekarang ini timnas Indonesia punya kepala pelatih Patrick Kluivert dan 3 asisten guys. Sudah ada 3 asisten nih. Lanzat, Pastor, dengan yang baru ini tadi Bernat kah? Tidak ingat namanya. Kemudian dia akan mengambil 2 pelatih lokal. Kemudian untuk pelatih penjaga gol ataupun penjaga gawang, dan juga ini lagi director technical. Ini penting juga. Ini akan membina struktur dan sistem yang baru dalam mencari bakat-bakat baru dan juga membawa teknik-teknik yang baru daripada Eropah ke Indonesia. Jadi sangat sesuai. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini sebenarnya sudah maksimal ya. Maksimal secara, kalau kita tengok dari mata kasar, maksimal apa yang dia lakukan itu semata-mata inginkan perubahan besar dalam sistem sepak bola Indonesia. Dan yang paling utamanya, beliau menargetkan Piala Dunia 2026 ini. Begitu perubahan yang berlaku ini secara drastik ya dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Jadi kita dukung sepenuhnya apapun beliau lakukan. Ya, berkaca dari semua hal tadi, maka wajar jika Simon Tahamata sangat cocok untuk jadi dirtek bagi Indonesia. Mantap. Dan merujuk pada itu semua, setidaknya ada 3 keuntungan besar yang akan didapat apabila Simon Tahamata beneran fix. Pertama, udah pasti soal koneksi terutama dengan pemain keturunan. Yap, dengan reputasi yang mentereng di sepak bola Belanda, nama Simon Tahamata secara tak langsung sangat melegenda di sana, terutama bagi yang punya hubungan dengan Ajax.
Dan Simon punya koneksi dengan pemain keturunan yang dulu pernah ia bina di tim junior Ajax seperti Pascal Schreik ataupun Tristan Guyer. Pascal salah pun satu dibawanya. bukti betapa ia sangat dihormati adalah ketika mendapat pesan perpisahan yang sangat meriah dari supporter Ajax yang digelar di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Dan terlihat di sana supporter Ajax membentangkan spanduk bertuliskan Om Simon, terima kasih. Mantap, Pak. Dihargai. Om Simon, terima kasih. Wih. Bahasa Indonesia, guys. Di Ajax nih. Sebab dia dari Kemudian Maluku kan. keuntungan kedua adalah Simon ini punya ikatan yang kuat dengan Indonesia. Yap, Simon Melkianus Tahamata merupakan 100% berdarah Indonesia. Maluku. Yang mana ayah dan ibu Simon sendiri berasal dari Maluku. Oh, sebelum akhirnya keduanya 100%. pergi ke Belanda. Nah, melihat itu semua, terlepas dari segala cerita masa lalu yang ada, Simon Tahamata sangat paham dan mengerti gimana kultur Indonesia, sehingga pastinya akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi serta berkomunikasi. Lalu yang Mantap. ketiga, jelas soal pengalaman membina pemain muda. Inilah yang sejatinya dibutuhkan PSSI. Seseorang yang benar-benar paham caranya menciptakan serta mengelola bibit-bibit unggul. Dan Simon Tahamata dinilai adalah orang yang tepat karena pengalamannya melatih tim muda Ajax, Al Ahly, Standard Liga, Germinal Beerschot, sampai yang terakhir di The Chef Football Academy di Berlin, Jerman pada 1 Maret 2024 lalu, dan juga ia sendiri Mantap, punya akademi sepak bola yang cukup ternama di Belanda. Intinya Simon Tahamata yang punya koneksi luas di sepak bola internasional, lalu paham dan mengerti soal budaya Indonesia, serta berpengalaman terutama di bidang pembinaan. Pada akhirnya memang layak untuk menjadi kandidat terkuat Dirtek baru di PSSI. Wah. Kalau Simon ini dapat masuk. Lagipun untungnya dia ini 100% berdarah Indonesia ya. Ibu ayahnya orang Maluku. Di sisi lain, Direktur Olahraga Timnas Belanda, Nigel de Jong, turut berkomentar terkait perkembangan Timnas Indonesia di bawah Erick Thohir. Menurut pria yang ikonik karena tendangan kungfunya ke dada Xabi Alonso di final Piala Dunia 2010 itu, Timnas Indonesia benar-benar punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ia juga yakin di bawah Erick Thohir sepak bola Indonesia akan jauh lebih sukses. Jika saya seorang pelatih dan dia adalah presiden saya akan menghancurkan tembok. Saya menaruh kepercayaan penuh pada presiden ini dan juga staf kepelatihan agar mereka berhasil. Ini tidak akan mudah, ini grup yang sulit, terutama pertandingan pertama yang akan dijalani langsung melawan Australia. Tapi saya pikir mereka akan sukses, jadi saya akan menyemangati mereka dari sisi benua ini. Ucap mantan pemain Manchester City tersebut, dikutip dari YouTube The Highway. Nigel de Jong ya, juga mendukung Timnas Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, di luar nanti siapa yang akan jadi Dirtek atau gimana nantinya, pemain akan beradaptasi dengan sistem Coach Patrick beserta jajaran pelatih yang baru. Yang paling penting untuk sekarang ini segala apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesatuan yang kuat, baik teknis maupun non-teknis, itu harus benar-benar dilakukan. Dan buat para pemain, semoga bisa perform di klub serta nggak ada yang cedera sehingga pas hari H tempur semuanya fit. Nah, kalaupun dalam titik ini, para negara tetangga iri karena Indonesia jadi negara ASEAN yang paling disorot, ya udah, biarin aja nggak apa-apa. Toh dulu kita juga pernah ada di titik terendah, maka ya wajar-wajar aja jika sekarang kita boleh berbangga diri. Tapi tetap jangan berlebihan ya, ntar jatuhnya sombong dan biasanya kalau udah gitu hasilnya pasti jelek. Dan untuk segala hal di luar sana yang berpotensi bikin timnas remuk redam, yuk sama-sama kita selengkat abis. Pokoknya jaga terus timnas kita karena ya emang ini kebanggaan kita. Ciptakan suasana yang damai sentosa karena timnas akan menghadapi 4 laga krusial yang menentukan langkah ke Piala Dunia. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. No judoy, no anarki, no narkoba. Oke, kita Garuda. Oke guys, no judoy, no anarki, kita Garuda. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir membawakan lagi Dirtek yang baru untuk Timnas Indonesia dan seorang yang 100% berdarah Maluku Indonesia. Ini sangat sesuai karena beliau juga memahami secara dekat bagaimana kebudayaan di Indonesia itu dan bagaimana mencari bakat-bakat baru yang sesuai dengan program-program yang beliau pernah lakukan di Eropa. Walaupun dua benua yang terpisah jauh, tetapi daripada segi kesuksesan beliau di Eropa,
itu amat penting dan bisa dibawa ke Indonesia. Jadi satu lagi sebenarnya perjuangan fighter semangat yang dibawakan oleh Bapak Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia ini, kita tidak boleh nafikan dia punya perjuangan itu, pengorbanan beliau dan juga bagaimana beliau melobi pelatih-pelatih yang hebat-hebat di Eropah ini untuk berani datang ke Indonesia. Walhal Indonesia sebelum ini pun tidak dikenali daripada segi sepak bolanya, tetapi kini semua negara media-media di Eropah itu menyoroti Indonesia karena dengan adanya pemain-pemain yang berkarir di Eropah tetapi bermain dengan negara Indonesia itu membuatkan timnas Indonesia ini dikenali karena pemain-pemain yang bermain itu juga punya pengalaman, punya nilai-nilai pasar yang tersendiri dan kadang-kadang menjadi rebutan juga di klub-klub di Eropah itu. Jadi guys, kita perlu mendukung Simon Tahamata untuk menjadi Dirtek. Ini kalau saya lihat tadi dia punya pengalaman ini sangat luas dan dari segi sistem struktur yang dia bawa kejayaan kepada Ajax Amsterdam juga kepada klub-klub yang pernah dia berkhidmat itu menampakkan bahwa Simon Tahamata ini bukan orang yang sembarangan juga. Yang dipilih oleh Bapak Erick Thohir ini memang yang sudah beliau buat secara matangnya keputusan itu dengan penuh mendalam. Karena seorang Bapak Erick Thohir ini dia tahu apa yang dia lakukan itu pasti di akhirnya akan membuahkan hasil yang baik. Oke guys. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini akan mendapat kejayaan dan juga kita akan mendukung penuh setiap apa yang dia lakukan demi untuk perkembangan sepak bola di Indonesia dan umumnya di ASEAN ini. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi pembangkit semangat ASEAN menuju ke Piala Dunia 2026 ini juga. Kita doakan Indonesia juga akan ada kejutan lawan Australia nanti 20 Maret. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.